setia menjalankan ajaran agama ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini kembali kita akan meneruskan pengajian malam Rabu yang disampaikan oleh Ayahanda Kiai Haji Zainal Arifin. Untuk itu mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan dan menyimak pengajian yang akan disampaikan oleh Ayahanda. Kepada Ayahanda kami persilahkan. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim. Adada kulli harfin كتب ويكتب أبد الآبدين ودخر الداخرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال الحمد لله والشكر لله. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah Allah kita bisa berhadir di dalam masjid kita yang mulia ini untuk bersama-sama melanjutkan pembacaan kitab Nasaihul Ibad. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, kerabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mensehatkan badan kita, memanjangkan umur kita, memurahkan rezeki kita dan mematikan kita semua dengan husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Wal maqalatus saniyata asyarata. Dan bermula perkataan yang ke-12 anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La saghirata ma'al israri. La saghirata ma'al israri. فإنها بالمواظبة عليها تعزم فتسير كبيرة. Daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambungan kita, pelajaran kita nih. Tidak dinamakan dosa kecil ma'al israr apabila dikerjakan terus menerus. Jadi tidak dinamakan dosa kecil namun dikerjakan terus menerus. Artinya yang kecil tadi jadi besar karena dikerjakannya terus menerus. Nah,
Jadi jangan dipadahkan dosa itu kecil, namun terus menerus kada bercabut daripada dosa kecil tadi. Ini jar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang dinamakan dosa kecil itu sedikit tapi bampih gitu dah. Lamun terus menerus jadi besar, istilah peribahasa itu sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit yalah. Fa innaha bil muwajabati 'alaiha, maka bahwasanya dengan rajin mengerjakan atasnya ta'azzumun menjadi menumpuk. Ta'azzumun dosa besar ia menjadi menumpuk, yang kecil terus menerus dikerjakan menumpuk, jadi ya limbahnya menumpuk jadi dosa besar. Ini jadi Rasulullah lah. Jadi jangan diremehkan yang dosa kecil tadi. Patasiru kabiratan, maka jadilah ia besar. Patasiru kabiratan, maka jadilah ia besar. Kabiratan itu jadi khobar sorok. Wa aidan annaha ala asmi istidamatiha, wa aidan annaha ala azmi istidamatiha tasiru kabiratan. Fa inna niyatal mar'i bil ma'asi kanat maksiyatan. Fa inna niyatal mar'i bil ma'asi kanat maksiyatan. Dan pula bahwasanya atas mencita-cita mengekalinya, dan pula bahwasanya atas cita-cita mengekalinya jadilah ia dosa besar. Baniat pulang kada bapak juga dong sedikit itu jar biar rancak-rancak, kada bapak juga jar jadi besar jadinya. Jadi besar, jadi besar. Fa inna niyatal mar'i bil ma'asi, maka bahwasanya niat seseorang untuk maksiat adalah ia menjadi maksiat. Apabila niat maksiat jadi maksiat, itu dah. Apabila niat maksiat jadi maksiat, jangan ada kita berniat-niat hendak maksiat kepada Allah. Sebaliknya, bila niat kebaikan niatakan terus. Misalnya hendak niat sholat tahajud, waktu berniat sholat tahajud dapat 1 pahala sudah. Pas mengerjakan niatnya, mengerjakan tahajudnya dapat 10 pahala. Jadi niat kada mengerjakan dapat 1. Yang penting berniat. Aku malam Rabu hendak ke masjid, berniat. Sebulanan kada datang-datang dapat pahala 1 sudah. Dapat pahala 1. Silakan kopi yang ada di hadapan minumlah. Belum minum juga nah. Wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar apabila disertai dengan istighfar. Nah, ini pulang kebalikannya. Tidak ada dosa besar
apabila disertai dengan istighfar. Karena dosa besar ini, dosa kecil, bila kita istighfar habis dosa. Dia istighfar. Dosa di muha, apa yang di muha? Mata, hidung, mulut, telinga. Di bawah wudu sudah habis dosanya. Waktu kita membasuh muka, dosa di mata hilang, dosa di hidung hilang, dosa di mulut hilang waktu membasuh muka. Makanya kita rajin-rajin berwudu, dosa kecil yang hilang. Jadi udah ngariin wudu tuh habis dosa. Bawa pulang nonton TV lah, berdosa pulang nonton Akademi 6. Bawa bodoh nonton pulang kena di Persik yang bergaji, bawa pulang bodoh kemarinnya babu mulan. Tidak ada dosa besar serta istighfar. Ayakni at-taubati bisurutiha, takdirnya itu ma'at taubati bisurutiha. Tidak ada dosa besar serta istighfar, yakni taubat dengan syarat-syaratnya. Taubat dengan syarat-syaratnya. Fa inna taubata tamhu asrul khati'ati, maka bahwasanya taubat itu menghapus bekas-bekas dosa, menghapus bekas-bekas kesalahan. Habis kada ada bekasnya lagi orang taubat. Jadi orang taubat ini habis kada ada lagi kesalahan. Allah senang pada orang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa in kanat kabiratan, sekalipun adalah ia dosa besar. Dan dosa besar ini habis apabila kita bertaubat. Rawa hadal hadisi ad-Dailami, meriwayatkan akan ini hadis Imam Dailami an Ibnu Abbasin, daripada Ibnu Abbas. Lakin bitaqdimil jumlatil akhirati alal ula, tetapi mendahulukan kalimat akhir daripada kalimat yang pertama. Nah, jadi pada intinya yang perkataan yang ke berapa tadi? Yang ke-12 ini adalah kita jangan meremehkan dosa kecil, namun kita mau ulang-ulang jadi besar. Dan dosa besar itu kada jadi besar apabila diselingi dengan taubat. Apalagi di tahun baru ini kita banyak-banyak taubat ya sudah. 1445 Hijriah. Umur kita nih dijanjikan Allah misalnya 63, umur 63 nih sama Rasulullah. Nah, sekarang sudah 62 misalnya, tambah setahun tadi 63, sudah menunggu jamnya lagi. Menunggu jamnya lagi. Mudah-mudahan panjang umur pada Tuhan lah. Ulun tuh berdoa kadang terlalu panjang manar berdoa. Mudah-mudahan umur nang tadi 300 tahun sedang jadi pian matian ulun masih hidup. Kalau dia mau ngubur lagi. Wal maqalatus alisata asarata. Nah ini pulang. Wal maqalatus alisata asarata, dan perkataan yang ke-13, kila, dikata orang. Kila, dikata orang. Hammul arifu
as-sana'u. Hammul arifilah, hammul arifi as-sana'u. Kemauan orang yang arif billah itu, arif itu hanya arif billah. As-sana'u yaitu memuji Allah. Jadi kemauan himmah orang yang arif billah itu semata-mata as-sana'u, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang arif billah itu kadada lain hari-hari siang malam memuji Allah, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga gawian sidin, walaupun dalam keadaan berusaha. Orang alim itu banyak juga yang berusaha. Guru kita seumpul Al-Zahra, ya Allah, Al-Zahra, Ali Zahra. Ada juga pang nang di rumah aja, datang aja juga duit. Kayak guru Saman Mulia itu sidin di rumah aja duduk, tapi kalau pengajian orangnya puluhan ribu bagi roti kayak ini nah, puluhan ribu bagi roti, sidin di rumah aja, ditimbai di asuhan malam Jumat zamannya sidin itulah di Keratun baca burudah. Yang baca burudahnya guru kita juga, guru sekumpul. Sidin di rumah aja. Nah itu orang sudah kada kalau dituruti itu. Aku nak menuruti guru juga aja di rumah aja, seminggu barang di rumah. Pas anakku ciakan kelaparan. Ayani muradul arifu billahi, kemauan orang alif billah itu as-sana'u 'alallahi ta'ala. Nah, kemauan muradul arifu billah, kemauan arif billah itu as-sana'u, memuji Allahi ta'ala atas Allah ta'ala bijamili sifatihi, dengan keelokan sifatnya. Memuji Allah dengan keelokan sifat-sifatnya. Jadi banyak memuji Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, terutama nama-nama Allah yang 99 itu, nah itu semuanya luar biasa itu. Nah. Wa hammuz zahidu ad-du'a'u. Nah, dan himmahnya atau kemauannya orang yang zuhud itu ad-du'a'u, yaitu banyak berdoa. Orang yang arif billah semata-mata memuji Allah, ini perbedaannya lah. Dan orang yang zuhud banyak berdoa. Ayani muradul mu'ridu al-zaidi ala qadri lihajatin minad dunya. Muradul mu'ridu al-zaidi ala qadri bihajatin minad dunya biqalbihi. Dan orang zuhud itu apa gerang? Orang zuhud itu apa artinya zuhud? Nah, menghendaki berpaling dari berlebih-lebihan untuk dunia. Berpaling dari berlebihan untuk dunia, itu zuhud ngarannya. Bukan kada berusaha, kada. Karena jangan salah pengertian pian. Orang zuhud itu artinya berpaling dunia, kada berusaha, kada. Orangnya berusaha aja, tapi kada ada dalam hati. Untuk makan, untuk anak buah, untuk mendapatkan anak istri, berusaha aja. Cuma sidin bila sampai waktu sholat, ada orang ajan sholat, itu namanya zuhud. Adapun yang kada tahu di sholat, turun pada rumah jam 12, naik jam 12 juga sampai anak kada pinandu mana abah layar, itu ngarannya kada zuhud, itu ngarannya jumput. Jumput ya, jumput.
Nah, jadi berpalingnya itu daripada berlebihan atas sekadar hajat daripada dunia di hatinya, sekadar hajat daripada dunia di hatinya. Sidin ini nah cukup, alhamdulillah. Kada tapi boyong benar sidin, bosa. Bajual barang baikat aja. Tahu lah barang baikat. Kelakeh. Kelakeh dibabat, daun dibabat cukup, alhamdulillah. Payu bajulan nukar iwak bulikan makanan, nyaman hidupnya, tentram. Banyak setahun seikung anak, nyaman benar. Beda dengan orang ini. Nang satunya ini sugih benar, mobil Alphard aja 4, rumah lantai 4, bini 4 jatuh wahid, hidup kada rukun, bakal lahian terus. Nang nyaman bana bini itu seikung jola fajawet lah nya kada kawa. Nah, kemudian ad-du'a'u wa huwa tadarru'u ila Allah ta'ala bi su'alim ma indahu minal khairi. Ad-du'a'u bermula doa itu ialah tadarru' ila Allah ta'ala, menyerahkan diri kepada Allah ta'ala dengan permintaan yang ada di sisinya minal khair, daripada kebaikan. Nah, itu arti doa. Arti doa itu menyerahkan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, permintaannya itu semuanya diserahkannya kepada Allah taala minal khair, daripada kebaikan. Itu arti doa. Nah, jadi orang yang zuhud banyak berdoa, orang yang arif billah itu banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Lianna hammal arifa rabbuhu. Lianna hammal arifa rabbuhu. Hamma itu jadi isim anna, rabbuhu khabar anna. Di ilmu nahwu lah. Lianna hammal arifa rabbuhu la sawaba walal jannata. Ini karena kemauan orang yang arif billah itu adalah hanya Tuhannya. Kemauan orang yang arif billah itu hanyalah Tuhannya. La sawaba bukan pahala, walal jannata dan bukan surga. Sidin kada meminta pahala, kada meminta surga, yang dipinta apa? Tuhannya. Nah, ini sudah tinggi orangnya arif billah. Lalu kada boleh kaja meminta pahala? Boleh. Kita nang awam ini minta pahala, boleh aja. Tapi kalau orang arif billah itu amalan sidin tu kada hendak nang pahala. Misalnya sidin membaca surah Al-Waqiah misalnya. Surah Al-Waqiah kan para ulama mengatakan itu amalan sugih. Bila dibaca surah Al-Waqiah diamalkan setiap maghrib, sugih jar. Nah, sidin kada mau unding itu baca terus sugih kakadakah. Nah, ini orang arif billah. Karena nang diunting Allahnya, bukan pahalanya dan bukan surganya. Lamun pian membaca surah Al-Waqiah hendak sugih, 5 tahun sudah membaca nih, kada sing sugihan baampih membaca. Nah, itu ngarannya bahlul. Bisa aja kesugihan itu disimpankan Allah di dalam akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ada cerita di dalam kitab Durratun Nasihin, seorang wali Allahnya ini susah, hidupnya susah, tapi sidin sobar, bini sobar juga.
sekalinya sewaktu-waktu bini ini memang hendak juga kayak orang lah, hendak juga baju hanyar kira-kira nih. Wahai suamiku, ujar itu ada ulun kada membaca huruf Arabnya lah, coba pang pian berdoa kepada Allah, karena apa pian berdoa kepada Allah pasti doa kabul sidin awliya Allah. Ulun hendak juga merasai sugih ya, ke bahasa kitanya lah. Jadi jangan laki nang wali tadi ikam hendak sugih kah? Inggih wahai suamiku, tunggu dulu aja sidin. Ambil air wudu sidin, sholat 2 rakaat. Nah ini contoh bagi kita, bila hendak berdoa itu sholat 2 rakaat, ambil air wudu, sholat 2 rakaat hanya berdoa. Ini berdoa kepada Allah, pakaian seharian kada basuh, kada baju pulang, katiak bau masyam. Kayak apa? Malaikat kiraman katibin bapaling. Salat 2 rakaat sidin. Allahu Akbar. Salat 2 rakaat berdoa sidin pada Allah. Apakah doa sidin waktu di dalam kitab itu kada dipadahkan? Coba doa supaya kehendak bini tadi tulus, hendak sugih nang bini tadi. Sudah tuntung berdoa. Jadi ujar nang bini, wahai suamiku, sudahlah pian berdoa. Sudah jadi anu aja nang laki nang wali tadi. Mana anunya hasilnya pian berdoa? Mana hasilnya? Tuh lihat di dalam tatudung. Tahu lah pian tatudung. Ada kalau iwak rajin, ada tatudung lah. Tatudung orang Banjar nyambat. Tutup iwak tuh nah. Paham lah? Hah? Nang tatudung iwak tuh. Nah, lihat di dalam situ ada. Sekali nang bini membuka, sekali dibuka, sekalinya emas sebesar biji bata. Kira-kira berapa kilo yuk emas sebesar biji bata tuh Pak Haji? Hah? 8 kilo lebih lah. Emas ada kan yang menjual emas ini. Emas sebesar biji bata. Nah jangan laki, gunakanlah untuk ibadah kepada Allah, jangan berpoya-poya. Hangkabul bujuran kalau Mbak Nabi kita Muhammad SAW gunung Uhud nang ada di Madinah bertawar, ya Rasulullah ulun ini jadi emas maulah pian. Gunung Uhud nang pian menang rajin umroh naik haji nih, gunung Uhud 5 kilo lebih kenanya panjangnya. Batawar Ustaz Majri ya, menawari Ustaz Majri kayak apa kira-kira? Mau kira-kira lah. Ya Nabi, mali minat dunia. Ya Nabi kita, aku kada cinta dengan dunia, kada kapengin. Sudah sekalinya malamnya guringan. Bini nang laki deh, nang wali dan bininya guringan malam. Orang guring, orangnya wali, lakinya wali, bininya ahli ibadah juga. Sekalinya bermimpi kedua-duanya, bermimpi kedua-duanya masuk ke dalam surga. Mimpinya sama, mimpi nang laki nang bini sama, masuk ke dalam surga, berjalan ke dalam surga. Kamar nang laki hebat bagus, kamar nang bini bagus benar juga. Cuma kamar bini ini bolong, kamar nang bini ini bolong. Bolongnya sebesar biji bata, bolong. Bahnya tak bangun pada 2. Jangan bini ulun bermimpi itu deh, kayak apalah kisahnya bermimpi. Kamar pian bagus benar, kamar ulun bolong. Jangan laki aku sama mimpinya, gitu bagus benar, ikam bolong. Nah, pian tahulah artinya itu wahai suamiku, ikam tahulah artinya. Andai kata ikam sobar dengan apa yang diberikan Allah kepada kita, ikam kada minta emas, kada minta sugih, niscaya kamar ikam tuh kada diambil Allah, kada dibolongi Allah emasnya. Dinding kamarnya itu emas, karena ikam hendak minta diganti di dunia, dicabut Allah henang dalam dunia, dijolong kayak ikam, tapi di dalam akhirat bolong.
ka itu kah jaran anda jangan bini ka itu kah ya wahai suamiku ulun kada jadi nah buli ka kana jamasnya buli ka kana masang kada jadi menjaga kamar ulun bolong aninya orang solehah juga bininya lamun binian bah ini diajakin bolong jangan apa juga yang penting di dunia nyaman. Mbak viral kalau datang haji viralnya emas di mana-mana no ajar viral di datang haji emas sini paling imitasi kayak apa tuh hajinya lah. Nah berdoa enak lagi pulang berdoa kepada Allah sekalinya emas tadi tangan dah hilang aja pulang malamnya bermimpi pulang kedua-duanya pas kedua-duanya bermimpi kamar nang laki bagus nang bini ampih bolong itu nang jerul nadi wal akhiratu khairu wa abqa akhirat lebih baik dan lebih kekal. Nah, jadilah mun kita doa lawas pernah kada kabul jangan disimpan akan Allah sabar aja kita disimpan akan Allah dalam surga menyamankan kita mudah-mudahan masuk surga berataan. Nah jadi orang yang arif billah itu tidak ada hendak pahala dan tidak ada hendak surga makanya yang dicarinya redho Allah sesuai doa Allahumma inna nas'aluka redhoka wal jannah apa dahulu yuk redho kalau dahulu Allahumma inna nas'aluka wal jannah atau redho kada ada redho dahulu Allahumma inna nas'aluka redhoka wal jannah bila Allah Ta'ala redho pasti surga wa na'udzubika min sakhatika wan nar berlindung daripada murka Allah dan api neraka. Nah. Bapak Ibu rahimakumullah wa hammuz zahidi nafsuhu. Nah dan kemauan orang yang zuhud itu adalah dirinya. Nafsuhu itu dirinya maknanya bukan nafsu. Ai manfaatu nafsihi minas sama bil jannah. Ai manfaatu nafsihi minas sawabi wal jannah yaitu orang yang zuhud minta manfaat dirinya minta pahala dan minta surga. Jadi orang zuhud itu bedanya kalau arif billah tadi kada ada minta pahala hanya Allah aja tapi orang zuhud minta pahala dan surga. Salahkah? Kada salah. Paparku baina man himmatuhul pakaitu paparku baina man himmatuhu al-khuru wa man himmatuhu rab'ul masturi rab'us suturi wa man himmatuhu rab'us suturi. Maka perbedaan antara himmahnya zuhud tahunya itu kembali kepada zuhud. Maka perbedaan antara himmahnya zuhud al-khuru yaitu bidadari dan orang yang himmahnya arif. Jadilah yang kedua itu arif. Rab'us suturi mengangkat tirai. Pahamlah pian? Orang yang arif billah itu kadang hendak pahala macam supaya tirai terbuka, tirai dinding kepada Allah terbuka. Ini orang arif billah. Rab'us sutur tirai terbuka. Mun sudah terbuka tirai nyaman benar lagi melihat Allah kah? Kada melihat Allah, kada mungkin yang melihat Allah itu Nabi kita aja. Melihat musyahadatullah haramnya melihat sesuatu ingat Allah, melihat sesuatu ingat Allah, melihat sesuatu ingat Allah itu namanya rab'us sutur musyahadah. Kada melihat Allah kada mungkin nah.
Kita ibadah kepada Allah jar seolah-olah kita melihat Allah. Fa illam takun tara fa innahu yaraq. Bila kita kadang-kadang melihat Allah, Allah yang pasti melihat kita. Tapi kalau orang juhud tadi yang dia kehendakinya surga, pahala dan bidadari, makom kita situ janyar. Makom kita kadang-kadang lagi nang rok sutur tuh kadang-kadang tuh para wali Allah. Mudahan kita termasuk orang yang dapat faedah wali. Ya Allah. Nah, ada kalau di dalam manakib saya saman tu barang siapa membaca Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammad wa rahmat sayyidina Muhammad mastur ummati sayyidina Muhammad farij an ummati sayyidina Muhammad tu 4 kali habis subuh dapat faedah wali. Artinya biar kita kada wali tapi dapat faedah wali. Ajar leh. Nah, sudah. Wal maqalatu rabi'at asal insyaallah kena pulang mudahan panjang umur badantan. Ingatkan kita malam Jumat ini malam 10 Muharram, malam Asyura. Malam Asyura. Jadi Asyura itu banyak benar kejadian-kejadian. Di antaranya kiamat kena Asyura. Kiamat kubro Asyura atau 10 Muharram harinya hari Jumat, pas benar Jumat musiah kiamat. Maka belum bini 2 lagi. Insya Allah kada kiamat tahun ini. Karena apa? Dajjalnya belum ada lagi. Matahari masih terbit dari timur. Insya Allah. Yang takutnya kitanya yang kiamat. Artinya kiamat sugoro. Nah, kita disuruh puasa. Disuruh puasa. Lalu kayak apa jar puasanya sedangkan hari Asyuranya Jumat? Nabi memadahkan bilanya puasa Jumat menunggal-nunggal itu hukumnya makruh. Karena hari Jumat itu Idul Muslimin, hari raya orang Islam. Nah, ada hadis Nabi sebutingnya sumut tasi wal asir wala tusabbihul yahuda. Puasalah kamu 9, 10, jangan menyerupai orang Yahudi. Yahudi pada hari Asyura puasaan juanya. Yahudi nang zaman dulu lah. Yahudi wah ini hendak memerangi Palestina aja kalian bungul benar. Yahudi nang dulu puasa juanya karena apa? Karena mensyukuri Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun dan Fir'aunnya tenggelam di Laut Merah. Ya tapi nya puasa 10 aja. Kita disuruh 9, 10. Berarti Kamis Jumat. Mudah-mudahan kawa. Niatnya ya Pak, saja aku puasa besok hari tanggal 9 Muharram karena Allah Ta'ala. Yang ke-10 bang, saja aku puasa besok hari sunat Asyura karena Allah Ta'ala. Nah, lamun hendak puasa, bila orang puasa Asyura diampuni dosa setahunan yang lewat. Diampuni dosa kecil lah. Lamun pian kada puasa terserah aja. Mudahan kawa itu mudahan kawa. Biasanya ibu-ibu tuh na puasaan sidin puasaan lah. Lalu Ustaz Majri kita mau bubur Asyura kah? Nah, bubur Asyuranya tuh mengkawa hari Sabtu aja atau hari Minggu lah. Karena Jumat itu puasa, membubur Asyura itu uyuban nama haru. Apalagi yang sampai 10 kawah berkeringat dingin. Ingatkan bubur Asyuranya Ustaz Majirilah, jangan banyak kangkung hijau, bila banyak waluh kuning, keluarnya ungu. Nang dibanyaki kemarin ayamnya lawan santannya, jadi bubur ayam. Kada bubur Asyura. Alhamdulillah nih bubuhan takmir masjid kita cangkal benar bubur Asyura insyaallah lah. Nah, mudahan kau puasa kita lah. Nah, mudahan kau puasa. Ya kayaknya kada Jumat, kada PPS hari ini Jumat tang jadi Kamis Jumat atau Jumat Sabtu harus kayak itu. Cuma Nabi menyuruh 9, 10. Kada ada 10, 11 kada ada Nabi nyuruh 9, 10. Nah, mun pian kada kau puasa bini nang di rumah suruh puasa. Aku nukarkan pembukaan pian dapat juga pahalanya, iya kah? Nah, dapat juga pahalanya.
Ini yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan ada barokahnya. Mudahan tahun ini kita lebih baik daripada tahun kemarin, dan mudah-mudahan kita panjang umur, sehat badan, murah rezeki, nah dimatikan dengan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. الحمد لله على الله وصلى الله وبارك على سيدنا ونعم وبارك وسلم اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انا نسالك فتوح العارفين وفهما بين حبل المرسلين والهام الملائكه المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك الفتوح المنور والرسول صلى الله عليه وسلم ورحمه الناس يا سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengan pembacaan doa tadi